Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang elastisitas permintaan. Sebelum saya membahas lebih detail lagi, saya akan menjelaskan tentang definisi dari elastisitas sendiri. Elastisitas adalah perubahan relatif dari variabel yang diterangkan sebagai akibat perubahan variabel yang menerangkan. Apabila variabel yang diterangkan misalkan Q atau quantity dari suatu barang dan variabel yang menerangkan adalah P atau price, harga tersebut. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Selanjutnya, pengertian elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Adapun jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan inelastis sempurna dengan rumus E sama dengan 0. Inelastis sempurna adalah elastis yang bernilai 0. Saya mengambil contoh saat ketumbar seharga 1.500 per ons, jumlah yang diminta 100 ons. Ketika harga ketumbar naik 1.700 per ons, jumlah yang diminta tetap 100 ons. Bisa dilihat di tabel dan kurvanya. Jika permintaan inelastis sempurna ini cenderung vertikal, yang artinya berapapun harganya, jumlah produk yang ditawarkan tetap. Yang kedua, permintaan inelastis atau dengan rumus E kurang dari 1. Inelastis adalah elastis yang bernilai kurang dari 1. Saya mengambil contoh ketika harga saat harga beras 3.000 per kilo, jumlah beras yang diminta 40 ton. Dan ketika harga naik menjadi 4.000 per kilo, jumlah beras yang diminta 38 ton. Bisa dilihat kurva dari permintaan beras tersebut. Dengan artian, perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Yang selanjutnya, permintaan elastis uniter. Permintaan elastis uniter adalah elastis yang bernilai sama dengan 1. Saya mengambil contoh harga sepatu pada saat 30.000 per pasang, jumlah yang diminta 50 pasang. Ketika harga turun menjadi 25.000 per pasang, jumlah yang diminta 60 pasang. Dapat dilihat dari kurva permintaan sepatu tersebut. Dengan artian perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Yang selanjutnya, permintaan elastis. Elastis adalah elastis yang bernilai lebih dari 1. Saya mengambil contoh ketika harga TV 900.000 per unit, jumlah yang diminta 100 unit. Dan jumlah yang diminta turun menjadi 70 unit ketika harga naik menjadi 1 juta. Bisa dilihat dari kurva permintaan TV tersebut dengan artian perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Yang kelima, permintaan elastis sempurna. Elastis sempurna adalah elastis yang bernilai tidak berpengaruh atau dengan rumus E sama dengan tak hingga. Saya mengambil contoh di pasar Kabupaten A saat harga minyak tanah Rp 1.000 atau dengan harga 1.000 per liter, jumlah yang diminta 1.100 liter. Dan ketika persediaan minyak tanah
tambah menjadi 1.800 liter pada harga yang sama, semua persediaan 1.800 habis diminta pembeli. Bisa dilihat dalam tabel. Pada keadaan A dan B sama-sama harga 1.000, tetapi jumlah yang diminta pada keadaan A 1.100 liter minyak tanah, dan pada keadaan B naik atau meningkat sebesar 1.800 liter minyak tanah. Dan bisa juga dilihat pada kurva permintaan minyak tanah dengan artian bahwa perubahan harga tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yakni jenis barang atau bisa dikenal seperti contoh barang primer, barang sekunder, barang tersier, tergantung barang itu sendiri. Yang selanjutnya, ketersediaan barang substitusi atau ketersediaan barang pengganti. Apabila tidak ada barang A, digantikan barang B. Yang ketiga, harga barang. Yakni contohnya seperti harga barang A dari 500 menjadi 2.000. Cenderung elastis meningkat. Yang selanjutnya, keyakinan dan tradisi. Yang keempat, frekuensi pembelian barang. Contohnya seperti barang-barang yang digunakan cukup lama, seperti kasur, kursi, dan lain-lain, ataupun payung. Yang selanjutnya yaitu selera. Selera ini dengan maksud yang sedang booming saat ini atau yang sedang tren. Kemudian saya akan membahas tentang elastisitas silang permintaan dan elastisitas pendapatan permintaan. Elastisitas silang permintaan. Elastisitas silang digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan kuantitas barang yang diinginkan ketika terjadi perubahan pada harga barang lain. Dengan rumus sebagai berikut. Yang selanjutnya, elastisitas pendapatan permintaan. Elastisitas pendapatan digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan kuantitas barang yang diinginkan sebagai respon atas perubahan pada pendapatan yang diperoleh konsumen. Bisa dilihat rumusnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.